Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari kita lanjutkan kajian hari ini untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau. Lan ojo ngarep-ngarep sira maing barang faddola kang nganugrahake sapa Allah Gusti Allah bikalma ba'dakum ing sebagian sira ala batin ing ngatan sebagian sing liya min jihati dunya saking arah dunya awid dini utawa agama li alayu adia supaya ora nekaake tamani arep-arep mang ila tahasudi mareng sifat drengki watabautilan bentu-bentuan. Jadi apa yang diberikan Allah kepada orang lain ya biarkan, jangan kita hasud terhadap orang tersebut. Di sini kan antara lain kalau sesuatu itu berhubungan dengan takwa, dengan kebaikan dan menginfatkan harta kepada orang yang lain. Jadi ingin ya dia ada orang, waduh orang itu kok suka sholat, orang itu kok dermawan, saya ingin seperti itu, yaitu sunnah baik ya. Tetapi kalau tidak begitu ya jadi masalah ya. Perlu diketahui taman nih arep-arep ya. Itu kan menginginkan sesuatu yang akan datang. Kalau kebalikannya yaitu kalau sesuatu yang sudah lampau itu kan kita gelo, ketun gitu kan. Tapi kalau begini tidak boleh ya. Aduh, orang itu kok dapat harta banyak. Allah ini tidak sayang kepada saya. Harusnya itu diberikan kepada saya. Tidak diberi kepada, tidak boleh. Atau mungkin orang itu kok sukses ya, walaupun tingkah lakunya begitu kok diberikan yang lain. Orang yang lebih baik ya, tidak boleh ya. Kalau begitu ya. Dan namanya hasud, ya terserah Allah ya. Biar orang yang diberikan itu jelek menurut kita dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim kan pernah berdoa pada waktu setelah bangun Ka'bah itu berdoa, nanti harapannya itu orang-orang yang baik bisa datang ke sana kemudian bergaji ya. Tetapi itu kemudian diberikan penjelasan Allah ya tidak hanya orang baik saja. Karena apa? Ya Allah itu membuat manusia itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik, ya terserah Allah ya. Baru nanti setelah di akhirat itu kan balasan dari amal perbuatan, beda lagi di sana ya. Kalau di dunia ini ya terserah Allah ya. Ya memang manusia kan harus usaha kan begitu ya. Liri jati maring polanang nasibun utai ganjaran, sapun utai ganjaran memacam iktasabu kang lakon sabrijal bisa klan barang ambil kang lakon sabrijal minum jihad sang jihad wa ghairi lan lian jihad. Wa ini sailan kemarin perang wadon nasi muntai ganjaran mantep barang iktasab nakal ngakon sabun nisa minta ati azwajina saking taat berbujun nisa wa khiti burujina lan ngersa berfarjin nisa nazalat tumurun ayat dikemang dicari akhiri lama kol akan ngucap sapa musalama laitana kepingin ingsun iku kunaono sapa ingsun iku rijan lanang
Fajihad namangka jihad ingsun mongko perangan sapa ingsun wa kana lan iku lan marek ingsun misru ajri rijal madani ganjarane para wong lanang. Ayat ini itu ada seorang wanita Ummu Salamah namanya. Dia ingin, waduh kok saya jadi orang laki bisa perangan, bisa macam pahala saya kan banyak gitu. Tetapi ya tidak begitu, semua itu punya porsi masing-masing. Tidak harus ya memang yang laki yang kuat ya perangan, yang wanita kan beda. Tapi semua punya porsi masing-masing ya. Di sini disebut lijan nasibum. Laki-laki punya bagian, punya pahala karena antara perang dan lain sebagainya. Nah, kalau laki-laki tidak perang malah jadi masalah. Karena ada di zaman Rasulullah orang masuk Islam tapi masuknya itu terutama setelah di Madinah ya. Masuknya itu karena ini kalah jumlah dan lain sebagainya, akibat terpaksa, terutama orang-orang yang kitab yang akibatnya jadi orang munafik. Kalau disuruh perang, ogah-ogahan karena takut mati. Tapi kalau pas temannya menang perang dapat jaran, dia protes, loh saya ini kan juga orang mukmin kok tidak dapat. Ini kan dipilih enake ya kan ya. Ya semua orang ya inginnya yang langsung sukses tanpa usaha, tapi kan ya mustahil kan begitu ya. Ya jadi masalah akibatnya ya. Nah, kemudian yang wanita juga begitu ya, antara di sini mengikuti taat, mengikuti suaminya gitu ya, dan menjaga kemaluannya ya. Wasalu lantako sapa sira, jalu sapa sira biam jatin wa dunya kancah. Wasalu itu ada yang baca wasalu, ada yang baca wasalu. Ini qiraah. Qiraah Safiyah ya. Allah Gusti Allah fati sang anugerah Allah main barang ikhtatum kang hacat sapa sira ilahi marama yutikum mongko paring sapa Allah ma yutikum mongko paring sapa ing sira innal sating sira iku kana sapa bikulisan saben suwi-suwi iku aliman dat kang udan dat kang merubah menu yang saya mahal fadhi pangonan nika utama wasu alukum lan pitakon sira. Jadi apa namanya, tanyalah kepada Allah tentang anugerah yang kamu butuhkan. Karena Allah itu yang akan memberi anugerah tersebut. Jangan ngersulo, aduh saya kok begini, begitu dan sebagainya ya. Usaha ya. Wainu mahal fadli ya, antara lain yang laki punya kelebihan, tapi juga harus jangan sampai laki kemudian bermasalah. Yang wanita juga begitu ya. Jangan saya mentang-mentang ya harus taat kepada suaminya, kemudian dibalik malah yang suaminya takut kepada istrinya, malah taat kepada istrinya. Ini kan dibalik ya, karena aturannya ya yang wanita yang taat, bukan yang laki malah mengikuti ya. Ini kan kalau itu kan mentang-mentang malah tidak dapat pahala, malah mungkin malah dapat kebalikannya kan begitu ya. Likulen walikulen sawan-sawan siji minarica banyak kemalanang wanita lan wadon para wadon jalan nandate ingsun mawali yang berapa ahli waris asobatan tegese kang merkolet turan masih warisan yuk tauna kanten paringi sopo mawali mimma sayang barang tarokan ninggal ima sopo wali dan wantuloro walak lempro kerabat lahum maring wali nal awas yang berapa bondo. Ini menjelaskan tentang warisan ya. Kalau ada orang meninggal, ya yang ditinggal ahli waris akan mendapatkan warisan. Waladhi untaba wong akeh. Aku te kamu den sapa latin bi alfin. Bi alifin kali wa dunia kan ora tanpa alim. Ada yang baca akodat dan akodat. Apa ai waladhi untaba aku te kamu dili. Sop apa ini namun perwa supoto sira jam'u yaminin utai lapat aiman jam yamin di mana qasam klan makna supoto awal yad di utawa jam lapat yati al khulafa untuk kesipura-pura supoto alladzina tasawake
ahad tumuhum kan janji sapa sira ing khulafa fil jandan jamliya anusrat nur. Jadi wal isrilan oleh warisan. Iku fatum apa sapa sira ing aladina alan saiki. Nasibahum ing bagian adi kudu daum ing produm alam milam saya. Bahwa utawi aladin wa utai nasib bagi iku asut sepenuhnya. Innallaha sa'an kusra yukana sapa Allah ala kulli shay'in siji iku syaitan dal kang ningali mutan dikene. Wenu sang saya halukum muntai tingkah sira. Dulu ya. Dulu sebelum di nasah belum dirubah itu di zaman jahiliyah itu kan apa namanya di antara orang itu kan apa namanya mendapatkan warisan aturannya ya mungkin temannya dan karena mungkin belum ada penjelasan di Al-Quran seperti ini karena mungkin sesama tolong menolong kalau di sini ya ada mungkin tapi kan gotong royong ya beda ya gotong royong kan mungkin rumahnya si A ada punya uang ditolong oleh teman-temannya nanti suatu saat kalian ditolong kalau mampu gantian tapi di sini masalah meninggal itu yang dapat warisan bukan keluarganya walaupun orang lain karena pernah menolong dan lain sebagainya tetapi ini diubah bagiannya 1/6 itu pada waktu itu ya tetapi ini kan hal yang sudah terjadi dan dihapus oleh aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza utayat walladzina aqad aymanukum ila akhiri iku mansuhun den nasah den ganti bang ul arhami tawul arham iku batum sebab ul arham iku aula bang bacra aula utel utawa batin kan sebagainya. Jadi dibagi diganti dengan ul arham ini maksudnya ahli waris itu kan ada yang lebih tinggi maksudnya bagiannya ada lebih banyak daripada tidak disamarata gitu kan. Kalau sekarang malah anak itu kan dihukum yang ada atau mungkin yang berlaku sekarang ini kan mengikuti ya yang ada yang mengikuti apa yang mengikuti keinginan secara umum ya hukum yang ada di masyarakat sekarang ini dibagi rata aslinya kan tidak ada waris dibagi rata ya dibagi sesuai dengan ketentuan Allah yang sesuai dengan agama ya tapi sekarang ini apa boleh dibagi rata ya aslinya tidak boleh ya kecuali kalau mungkin setelah dibagi kemudian mengikhlaskan kan beda lagi yang dapat banyak mengikhlaskan kan akibatnya bukan bukan bagian yang sedikit memang diberi akibatnya aslinya ya tidak rata kemudian untuk meratakan kan bukan dari warisan karena pemberian dari yang lebih tadi ya itu ya beda lagi kalau di sudut agama ya bukan warisannya ya hasil yang tidak rata tadi yang tidak sama ya ada aturan sendiri-sendiri ya arijalu utai berapa iku kawamuna kan jumen musalit kesing wasan lanang anisa ing perawatan yuk adibu nahunna tegese mulang adab arija ing nisa waya kudu ngalap sapa rija ait alaitina tangan wadon bima padolakan oleh paring anugerah Allah Gusti Allah bat nasbat rijal ala bansa sebagian liam bitabdili oleh aweh anugerah Allah lahum maring rijal lain bisa bil ilmi kan ilmu wal akhlak wal wilayah sifat hati wali wa dan saat mengkono ilmu lain sebagainya ya memang kalau dari aturan agama secara umum ya ini arijalu qawamun anis tapi kalau realita ya kadang-kadang ini kan ya ada yang laki malah sakit ini secara agama ya tetap yang laki ya tapi kalau secara di kenyataan yang laki sakit atau mungkin yang laki kalau bekerja tidak dapat mendapatkan banyak yang wanita malah banyak ini kan dilema dari qawamuna tadi akibatnya ya musalitun ya tidak bisa menguasai orang itu kalau punya kekuatan kan sulit untuk dikuasai ya wanita punya harta lebih dari laki ya sulit ya
wanita punya kemampuan, kepandaian atau mungkin kemampuan pengaruh, ya sulit untuk diatur ya. Walaupun aturannya itu baik, bukan aturan hanya menguntungkan satu pihak, aturan yang sesuai dengan agama, yang aturan yang diketahui oleh kedua belah pihak, tapi sulit ya karena manusia kan punya nafsu ya. Ya kalau orang punya kedudukan lebih tinggi, baik status sosial, baik ekonomi, biasanya mudah diatur oleh orang yang lebih rendah. Secara umum, tapi ada yang mau, tapi kemungkinan jarang ya. Wawi makan pa'afaukan ngingoni, memberi nafakoh sopo rijaina nisa. Min awalin sakem pura-pura bandani rijal. Jadi punya kelebihan tadi kan, dengan laki itu kan diwajibkan memberi nafkah ya kepada si istri. Tapi kadang-kadang kan saya katakan ya tidak hanya yang saya katakan, realita kan ya ada yang kebalikan kan ya. Ya karena apa? Ya itu kan kekuasaan Allah ya, memang aturannya begini, tapi realita ya itu realita juga kekuasaan Allah ya. Apa namanya? Kebalikan, yang wanita lebih mampu daripada yang wanita dari ekonomi dan lain sebagainya ya, dari pengalaman dan sebagainya. Wasolihatu untai perawadon kang bagus minasak nisa iku koniatun perawadon kang nganut kang taat mutiatu kaya taat liajuan perang-perang bojone nisa. Hafidhatun tur para kang rasa liwa pimaring barang kaya aili furujine parjine nisa wa ghairiha lan furuj bi waibati azwajin nang lungane para bojone nisa. Ya orang wanita yang baik ya, mar'atu sholihah itu kan mengikuti suaminya dalam arti nurut tapi tidak semuanya, kan ada hal yang positif kan ya terhadap suaminya ya, dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena umumnya yang kerjakan suami yang keluar, tapi ada yang kebalikannya, malah yang istri kerja ke luar negeri, yang suaminya di rumah. Ini kan ya enggak tahu ya, ada kebalikan gitu, yang wanita kerja, yang laki-laki mana ngurus anaknya. Walaupun sehat juga ada begitu, apalagi kalau mungkin sudah sakit ya, beda lagi kan. Kalau sakit kan sulit ya untuk kerja ya, apalagi sakit yang mempengaruhi dalam hal bekerja. Bima habido kan oleh ngerso lawan namanya sapa Allah Gusti Allah. Kaisu auson dalam sekalian perintah Allah ina al wajam bro bojo. Jadi maksudnya Allah menjaga wanita itu karena Allah kan memberikan perintah kepada seorang suami untuk ngurusi istrinya, gitu maksudnya ya. Tidak secara langsung, tapi Allah perintah suaminya untuk ngurusi istri. Ini kan semua ini kembali kepada manusianya, yang wanita juga ikut aturan suami, yang laki-laki juga ikut aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak jalan sendiri-sendiri ya. Walati utai perawadon. Dai bojo wadon tak khofuna kang kuatir sira. Nuzauna impuri alati isyanahuna tegese durakane alati lakuman sira bi andhar kan pertelo. Opo amarote kere isyan. Fa iduhuna mongko nutura sapa sira ing alati faqawi mutana sapa alati Allah Gusti Allah. Jadi ya karena dalam kehidupan rumah tangga kan tidak selalu berjalan baik ya. Seandainya ada yang istrinya itu tidak suka dengan suaminya ya maka ya diberikan nasihat ya yang baik ya. Di sini disebutkan di tafsir waqawifuhunna, ditakutkan dengan ancaman Allah. Ya mudah-mudahan ya ditakutkan jadi takut, kadang-kadang kan ditakutkan malah gak direken ya, tidak menghiraukan, karena kan dilema, mungkin
Selain itu juga diberikan nafkah ya, tapi nafkah kan sesuai dengan kemampuan. Jangan meminta yang lebih dari kemampuan. Kalau itu malah ya jadi petaka, jadi bencana ya di kemudian hari ya. Karena menggayuh sesuatu yang di atas kemampuannya ya. Wajuruhuna lan ninggal sapa ing alati fil madain boro-boro konduru itazilu tegese ngetono sapa sira ila pirosi maring remek akhara kamune in adharna lang mertelaken alati anusa empun ya dalam arti seandainya serumah ya jangan didekati gitu maksudnya, tapi dalam arti apa namanya supaya wanita tadi berubah ya. Kalau dia mentang-mentang dibiarkan kan lama-lama sama jadi masalah kan gitu. Maksudnya harapannya ini kan merubah ya. Wadribuna lan mukul sirain alati doroban kan mukul goro mubarrohin ora ghairu mubarihin kang lam yarjina lam lamarin alati bil hijroni kelawan den tinggal. Jadi dipukul tapi yang apa ya? Yang tidak sampai melukai ya. Ya karena kan walaupun bukan dipukul, kadang-kadang perkataan itu kalau sangat menyakitkan malah juga apa ya? Bekasnya juga lama ya. Ya makanya harus mencari mungkin waktu yang tepat dan mungkin apa ya? Ya kalau tidak bisa sendiri ya mungkin diajak kepada orang yang ahli untuk menasehati kan gitu ya. Baina tokna kumlamun nurut sapa alati insira fima ban yuradu kan terma min nusain falat tabhu moko aja amri sira tatluba amri sapa sira alina ing alati sementara tadi konteks ila terbina male mukul ati tol dulman kelawan don. Jadi kalau sudah mengikuti ya jangan teruskan ya. Ya apa namanya itu kan dilihat masalahnya dia sampai begitu apa masalahnya. Kadang-kadang di era yang sekarang ini kan masalah banyak ya. Masalah sosmed juga bisa mempengaruhi masalah teman, masalah dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau melihat asal dulunya ini kan juga kembali kepada manusianya. Memang banyak penjelasan di era sekarang, mudah mencari penjelasan apa saja yang ada dalam agama di era sekarang ini, tapi yang merasuk yang sampai melekat di hatinya yang apalagi dijalankan di era sekarang kan sulit ya, hanya rata sebagai kamuflase ya, hanya untuk menampakkan kalau dia ikut pengajian, ikut dan lain sebagainya. Saya menjalankan yang serius yang walaupun mampu karena mungkin tidak ada menjelaskan dia sendiri yang bagaimana jadi malas ya. Innallaha sayang kocai kana Allah kalian luhur kang lo kabilon tur kang kung fadaruhu maka petiya sapa sira ing Allah ayu akibakum yang natrapi Allah sira in dalam tumuhunna ari kalane dalem sapa sira ing alati. Jadi kalau sudah berubah ya jangan diteruskan ya berdoa minta kepada Allah supaya ya tidak kembali lagi. Selain berdoa ya perilakunya ya harus ya sesuaikan yang baik, jangan hanya mentang-mentang kepingin orang baik tapi dia tidak sesuai ya akibat dibantah kepada orang yang kita beritahu, kita nasihati ya. Sampai sini penjelasan saya. Mudah-mudahan penjelasan ini ada guna manfaatnya dan memberikan kita kepada pemahaman yang lebih dan ibadah kita ke depan semakin baik. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, saya menerima masukan. Karena ke depan penjelasan semakin sempurna dan semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.